Jemaat dan simpatisan GKI Harapan Indah, dimanapun berada, baik di rumah, rumah sakit maupun tempat lain yang mengikuti ibadah ini, di Indonesia maupun di luar negeri, Shalom. Selamat pagi dan selamat bergabung dalam kebaktian Minggu Trinitas 7 Juni tahun 2020 yang diselenggarakan oleh GKI Harapan Indah Bekasi. Marilah kita bangkit berdiri. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita, dan punya Dialah kita umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Marilah kita mengawali kebaktian ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal sampai selama-lamanya. Beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Jemaat silakan duduk kembali. Saudara-saudara, minggu ini dihayati oleh gereja sebagai Minggu Trinitas. Doktrin Trinitas didasarkan pada penghayatan gereja terhadap misteri iman pada Allah. Tema perenungan firman Tuhan di Minggu Trinitas ini adalah hidup dalam penyertaan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tema ini mengingatkan bahwa Allah menyertai kita melalui setiap wujud dan manifestasinya, yaitu sebagai Bapa yang berkuasa dan berdaulat, Anak yang telah mengasihi dan mengorbankan dirinya bagi kita, serta Roh Kudus yang tercurah untuk menghibur, menuntun dan memampukan kita menjalani hidup sebagai anak-anak Tuhan. Kita bersyukur memiliki Allah yang tidak hanya menjadi Raja atas hidup kita, tetapi juga menjadi sahabat sekaligus penolong bagi kita. Mari sembah Allah yang akbar, agungkanlah karyanya besar. Allah berkuasa di atas isi dunia, patutlah semua memuji namanya. Mari sembah
sembah Yesus penebus, agungkanlah kasih-Nya besar. Yesus rela mati di salib di Golgota, hingga manusia terhapus dosanya. Mari sembah Yesus penebus. Mari sembah Roh Maha Kudus, agungkanlah hikmat-Nya besar. Roh Kudus menuntun setiap langkah kami, agar hidup kami semakin berseri. Mari sembah Roh Maha Kudus. Jemaat yang terkasih, kita akan masuk dalam doa pengakuan dosa. Doa pengakuan dosa akan diawali oleh doa pribadi dari tiap jemaat. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau adalah gembala kami yang baik. Engkau tahu dan mengenal kami, lebih dari kami mengenal diri kami sendiri. Engkau mengetahui kelemahan dan kerapuhan kami. Oleh karena itu, dengan sujud dan rendah hati, kami memohon Tuhan mengampuni, melayakkan dan menguatkan kami. Ampuni kami, karena sebagai domba kami sering menjadi domba yang bebal, yang mencari jalan kami sendiri dan tidak taat pada tuntunan Tuhan. Tuhan, kami sadar Engkau adalah Allah yang Maha Suci, yang tidak berkompromi terhadap dosa sekecil apapun juga. Oleh karena itu, anugerahkanlah kami dengan pengampunan-Mu, agar ibadah yang kami layankan ini tidak hanya memuaskan kehausan jiwa kami, tetapi juga menjadi persembahan yang menyenangkan Tuhan. Di dalam Kristus penebus kami yang hidup, kami mohonkan pengampunan ini. Amin. Allah Bapa, kami puji Engkau. Allah Bapa, kami puji Engkau. Kami cinta Engkau dan sujud di depan-Mu. Allah Bapa, kami puji Engkau. Putra Allah, kami agungkan Kau. Putra Allah, kami agungkan Kau. Kau selamatkan kami, memberi hidup baru. Putra Allah, kami agungkan Kau. Roh Kudus, Engkau penghibur kekal. Roh Kudus, Kau penghibur kekal. Kau memimpin, Kau tinggal dalam hati kami. Roh Kudus, Engkau penghibur kekal. Bagi setiap kita yang telah mengakui dosanya dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan yang diambil dari Efesus pasal 2 ayat 8 hingga ayat 10. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya.
Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai Kristus beserta saudara. Damai Kristus besertamu juga. Bapa, Anak, dan Roh, kami menyembah. Pujian bagimu, Allah yang esa. Bapa Sang Pencipta alam semesta, Kau pun menjaganya untuk selamanya. Yesus, Kau muhalis, kawan terdekat, namamu terpuji, kini dan tetap. Roh Kudus diami hati umat-Mu, biar hidup kami layak dan teguh. Sebelum pelayanan firman, kita akan mendengarkan pujian virtual dari Persekutuan Wilayah Efesus. Ku mulai dari diri sendiri untuk melakukan yang terbaik. Ku mulai dari diri sendiri, hidup jujur dengan hikmat Tuhanku. Tekadku, Tuhan, mengikut-Mu selama hidupku, berpegang teguh kepada iman dan percayaku. Akan ku mulai dari diri
Terima kasih Paduan Suara Wilayah Efesus yang telah mempersembahkan pujian yang sangat indah. Tuhan memberkati saudara sekalian. Mari kita masuk dalam doa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur, berterima kasih sebab Engkau adalah Allah yang begitu mengasihi kami. Bukan hanya menyelamatkan kami, namun juga memelihara kami dengan jelas. Kami bersyukur ya Tuhan, pagi ini kami boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Sekalipun kami lakukan secara virtual, kami sungguh bersyukur kepadamu untuk anugerah Tuhan bagi kami. Kami akan membaca sebagian firman Tuhan, biarlah Tuhan menolong kami agar firman Tuhan boleh berbicara kepada kami. Dan kami bertekad juga untuk melaksanakannya dalam kehidupan kami. Urapilah kami dengan Roh-Mu yang kudus. Urapilah hamba-Mu ya Tuhan yang penuh dengan keterbatasan. Bersabdalah kepada kami sebab kami hamba-hamba-Mu, kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara yang terkasih, firman Tuhan pagi ini dalam rangka kita memperingati hari Trinitas, kita akan membaca 3 bagian firman Tuhan. Yang pertama dari Mazmur 8. Saya akan membacakannya. Manusia hina sebagai makhluk mulia. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawan-Mu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangan-Mu. Segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Bagian yang kedua, saya bacakan dari 2 Korintus pasal 13 ayat yang ke-14. 2 Korintus pasal 13 ayat yang ke-14. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Bagian yang ketiga dari Injil pasal 20, Injil Matius pasal 28 ayat 16 sampai ayat 20. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang tidak hanya mendengar firman Tuhan, tetapi memelihara dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari.
Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu saudara yang terkasih. Shalom, salam rindu semua. Saudara sekalian, minggu ini kita peringati sebagai Minggu Trinitas. Bicara tentang Allah Tritunggal atau Allah Trinitas merupakan tema yang tidak mudah untuk dijelaskan. Kesulitan memahami tema ini saudara sekalian disebabkan karena kita mencoba memikirkan Allah dengan cara berpikir kita, dengan rasio kita yang terbatas. Bagaimana mungkin Allah yang melampaui segala sesuatu dapat kita mengerti dengan rasio kita yang terbatas. Seorang bapak gereja yang bernama Agustinus, satu hari dia berjalan di tepi pantai. Dia berjumpa dengan seorang anak kecil yang sedang membuat kolam di tepi pantai. Kemudian ditanya kepada anak kecil ini, sedang buat apa engkau? Lalu kemudian anak ini mengatakan, aku sedang buat kolam. Kenapa engkau membuat kolam ini? Aku akan memindahkan air laut ke kolam ini. Nah saudara sekalian, setelah dia meninggalkan anak itu, tapi perjumpaan dengan anak ini terus menerus menjadi pemikiran dia. Dia memikirkan, anak itu mengatakan, aku akan memindahkan air laut ke kolam yang aku buat. Saudara sekalian, dia baru sadar bahwa tidak mungkin memikirkan Allah yang tanpa batas itu, yang tidak terbatas itu, ke dalam otak kita yang sangat terbatas. Saudara sekalian, kata Trinitas atau kata Tritunggal memang tidak ada dalam Alkitab. Namun ini tidak berarti konsep tersebut tidak ada di dalam Alkitab. Alkitab dengan jelas menekankan konsep Allah Tritunggal. Kita bersyukur bahwa pribadi dan karyanya dapat kita lihat dalam kehidupan alam semesta dan terutama dalam kehidupan umat ciptaannya. Kita mengimaninya sebagai perbuatan Allah yang besar. Kita akui dalam pengakuan iman kita. Baik dalam pengakuan iman rasuli, pengakuan iman Nisea Konstantinopel, pengakuan iman Athanasius. Kalau kita perhatikan saudara sekalian, intinya tiga, yaitu percaya kepada Allah sebagai Bapa kita, percaya kepada Yesus Kristus, dan percaya kepada Roh Kudus. Allah yang kita kenal sebagai Bapa Pencipta, Anak dalam Yesus Kristus sebagai penyelamat, dan Roh Kudus yang membimbing dan memelihara kita. Kita mengakui Allah yang kita sembah adalah Allah Tritunggal. Inilah yang menjadi keunikan dalam kekristenan. Allah kita adalah Allah Tritunggal. Allah yang Esa menyatakan diri sebagai Bapa, sebagai Anak, dan sebagai Roh Kudus. Allah bukan anak, Bapa bukan anak, bukan Roh Kudus. Anak juga bukan Bapa, bukan Roh Kudus, tetapi kita percaya adalah Allah Tritunggal. Dalam pembacaan surat rasuli yang dikatakan tadi dalam 2 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ke-14, kita melihat saudara sekalian tentang berkat yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Dikatakan, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Kita melihat di sini ada doktrin Allah Tritunggal yang begitu jelas sekali di dalam berkat yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaatnya. Menunjukkan juga kesetaraan antara Allah Bapa, Yesus Kristus, dan juga Roh Kudus. Dalam berkatnya saudara sekalian, Paulus tidak menyebut Yesus tetapi Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita membaca tulisan Rasul Paulus, misalnya dalam Roma pasal yang ke-16 ayat 20, ayat 24, 1 Korintus pasal yang ke-16 ayat 23, di 1 Tesalonika, demikian juga dalam surat-surat Paulus yang lain, semuanya menunjukkan keilahian
Tuhan Yesus Kristus dengan jelas sekali. Demikian juga dalam Filipi pasal 4 ayat 24 dikatakan, kasih karunia menyertai kamu semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Artinya Kristus Yesus memiliki keilahian yang tidak dapat binasa. Pengakuan ini sangat penting, saudara sekalian. Pengakuan ini menjadi pengakuan iman gereja, menjadi pengakuan iman kita bagaimana Tuhan menyatakan kasih yang luar biasa, anugerahnya yang begitu luar biasa dan memberikan kita hidup yang kekal. Itulah sebabnya juga yang menjadi formula baptisan kita yang terdapat dalam Injil Matius pasal 28 ayat 19. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kalau dibaptis dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, berarti ketiganya setara. Kalau Bapa adalah Allah, berarti Anak dan Roh Kudus juga adalah Allah, setara. Tidak mungkin dibaptis dalam nama Bapa dan Anak yang adalah Allah, sedangkan Roh Kudus bukan. Kalau Roh Kudus dipakai dalam formula baptisan, demikian juga berkat, berarti Roh Kudus adalah Allah karena setara dengan Bapa dan Anak. Memang tidak mungkin kita bisa memikirkan dengan sempurna Allah kita, Allah Tritunggal, dengan kemampuan kita yang terbatas. Kata Tritunggal memang kita dapat tidak pahami, saudara sekalian, dengan sepenuh-penuhnya, karena ini memang merupakan hal yang sangat luar biasa. Tetapi kita bersyukur Alkitab menjelaskan dengan jelas dalam kepada kita tentang Allah Trinitas ini. Ada beberapa hal yang saya ingin tekankan dari pembacaan leksinari kita pada hari ini. Yang pertama adalah Allah pencipta langit dan bumi serta isinya. Kita perhatikan, saudara sekalian, dalam pembacaan leksinari, misalnya yang pertama, kitab Kejadian pasal yang pertama, kita melihat Allah kita adalah Allah pencipta. Seperti juga kita akui setiap minggu dalam pengakuan iman kita, aku percaya pada Allah sebagai pencipta langit dan bumi. Karena dalam pengakuan iman tersebut kita mengakui, saudara sekalian, Allah kita adalah Allah yang Maha Kuasa, yang menciptakan segala sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Creatio ex nihilo, dari yang tidak ada menjadi ada. Kita percaya Allah kita adalah Allah yang Maha Kuasa. Kalau kita jalan-jalan suatu tempat atau kita di luar negeri, saudara sekalian, kita melihat bangunan buatan manusia menakjubkan. Jembatan, jalan di bawah laut, jalan di atas ketinggian yang luar biasa, bangunan yang tinggi yang luar biasa, termasuk 7 keajaiban dunia. Kita akan terpesona, kita akan kagum. Dalam mulut kita tanpa terasa kita akan mengatakan luar biasa. Saudara sekalian, tetapi Allah mencipta dari yang tidak ada menjadi ada. Kalau manusia menciptakan sesuatu itu dari bahan yang sudah ada, tetapi Allah menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Tatkala kita merenungkan hal ini, pasti membuat kita terpesona, membuat kita kagum. Mazmur 8, saudara sekalian, dikenal dengan Mazmur penciptaan, Psalm of Creation. Nah, saudara sekalian, kita melihat membaca Mazmur 8, kita mengingatkan bahwa Allah adalah Allah yang menciptakan segala sesuatu. Seperti yang dikatakan di dalam Kejadian pasal yang pertama. Karya Allah dalam menciptakan alam semesta membuat pemazmur terkagum-kagum, merasa heran, takjub karena ciptaan Tuhan. Di dalam ayat yang kedua dikatakan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi, keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Bahkan bukan hanya pemazmur yang memuji Tuhan,
Dikatakan dari mulut bayi-bayi dan anak-anaknya menyusu juga memuliakan Tuhan, membungkamkan musuh-musuh Allah. Kita akan terpesona, kita akan kagum melihat ciptaan Tuhan yang luar biasa. Jika aku melihat langitmu, buatan tanganmu, bulan dan bintang yang kau tempatkan, aku terpesona. Sampai ada satu lagu yang mengatakan, bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh ku dengar, ya Tuhanku tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku memujimu, sungguh besar kau Allahku. Sudah sekalian, tatkala kita melihat ciptaan Tuhan lewat alam semesta, masihkah kita kagum? Masihkah kita terpesona atau kita anggap hal yang biasa? Pemazmur terpesona kepada Allah bukan hanya karena Allah menciptakan alam semesta, tetapi terlebih tatkala dia melihat dirinya dan melihat manusia juga ciptaan Tuhan. Dalam ayat yang keempat, ayat yang kelima dikatakan, jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Betapa agung dan mulianya Tuhan itu. Dari pengamatan pemazmur, saudara sekalian, tatkala pemazmur dia melihat ciptaan Tuhan yang begitu luar biasa, dia melihat dirinya yang begitu kecil, bagaikan butir-butir pasir di laut yang sangat kecil, tetapi diperhatikan Tuhan sangat luar biasa. Tuhan mengindahkan manusia dengan luar biasa, membuat kekaguman tersendiri. Tidak ada ciptaan lain yang begitu dihargai dan diindahkan setinggi manusia. Tuhan mengindahkan manusia, merupakan satu sikap Tuhan yang luar biasa, mengindahkan, memperhatikan manusia kepada makhluk yang kecil. Ayat yang ke-6 dikatakan, namun kau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memangkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Dalam ayat yang ke-6, pemazmur bukan hanya membicarakan bahwa Allah sebagai pencipta alam semesta, tetapi sebagai mahkota ciptaan, mahkota yang dibayangkan sebagai suatu makhluk yang begitu mulia, yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kalau kita melihat bagaimana Allah menciptakan manusia, kita melihat dalam Kejadian pasal pertama ayat 26, Tuhan mengatakan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang yang melata yang berayap di bumi. Manusia diciptakan melalui hasil musyawarah Allah Tritunggal. Baiklah kita. Allah berkata kepada siapa, saudara sekalian? Apakah kepada malaikat? Memang ada tafsiran seperti ini. Tapi yang jelas, yang benar, saudara sekalian, Allah Bapa berbicara kepada Allah Anak dan juga berbicara kepada Allah Roh Kudus. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi manusia ini istimewa, saudara sekalian, diciptakan di dalam rancangan yang luar biasa oleh Allah Tritunggal. Bukan itu saja, saudara sekalian, membuat pemazmur terpesona karena Allah juga memberikan mandat kepada manusia. Dikatakan, engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu, segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing, domba, dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintas arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulia namamu di seluruh bumi. Saudara sekalian, Allah bukan hanya sebagai Allah yang mencipta alam semesta ini, bukan hanya Allah sebagai menciptakan manusia dengan begitu luar biasa, tetapi Allah juga sebagai pemelihara. Itulah sebabnya juga
yang kita akui dalam pengakuan iman setiap hari Minggu. Aku percaya kepada Allah yang kita kenal sebagai Bapa. Itu Bapa pemelihara hidup kita. Pemahaman iman ini sudah sekalian berbeda dengan pemahaman orang-orang yang menganut paham deisme. Orang-orang penganut paham deisme mereka berpandangan seperti ini. Allah itu seperti orang yang membuat arloji atau jam. Telejam itu selesai diciptakan dan kemudian dibiarkan sampai mati sendiri. Tapi Allah tidak seperti itu, saudara sekalian. Allah adalah Allah yang memelihara, Allah yang terus bekerja, Allah yang memelihara kehidupan alam semesta, Allah yang memelihara kehidupan umat ciptaannya. Allah juga adalah Allah yang memelihara umat pilihannya. Perputaran planet, tata surya, bintang, bulan serba teratur menandakan Allah lah yang memelihara. Allah memberikan udara, air, hujan, matahari, bulan, bintang, pohon bisa bertumbuh, burung bisa terbang, bisa hidup. Ada ekosistem kehidupan yang luar biasa baik di darat, di udara maupun juga di dalam air. Itu namanya pemeliharaan Allah. Saudara sekalian, ada namanya pemeliharaan Allah secara umum, tetapi juga ada yang namanya pemeliharaan Allah secara khusus. Pemeliharaan Allah secara umum artinya Allah memelihara seluruh ciptaan saudara sekalian, tetapi pemeliharaan Allah secara khusus Allah memelihara umatnya sedemikian rupa. Seringkali dalam kehidupan kita meragukan pemeliharaan Allah secara khusus. Saudara sekalian, Allah kita adalah Allah yang begitu mengasihi kita. Dia memelihara kita sedemikian rupa. Di tengah-tengah pergumulan yang berat, di tengah-tengah kondisi yang sulit, Allah tidak pernah meninggalkan kita, sebab Allah adalah Allah pemelihara kita. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Poin yang kedua, saudara sekalian, hal ini juga bicara tentang Allah adalah Allah yang menyelamatkan umat manusia. Allah bukan hanya sebagai Allah pencipta dan pemelihara, tetapi Allah juga sebagai penyelamat umatnya. Kalau kita melihat Kejadian pasal 1 bagaimana Allah mencipta alam semesta, Allah memelihara. Pasal yang ketiga kita melihat kejatuhan manusia dalam dosa. Tapi sejak pasal yang ketiga kita melihat juga janji keselamatan di dalam Tuhan Yesus yang dikatakan dalam kitab Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Siapa yang dikatakan sebagai keturunan perempuan, saudara sekalian? Jelas sekali Alkitab mengatakan ini keturunan perempuan berbeda dengan keturunan manusia pada umumnya. Kalau manusia berasal dari benih laki-laki dan perempuan, tetapi Yesus, saudara sekalian, dilahirkan dari benih Maria yang dinaungi Roh Kudus. Bahkan rencana keselamatan itu sudah dikatakan dalam kitab Efesus juga dari kekal, saudara sekalian. Allah merencanakan keselamatan bagi umat manusia digenapkan di dalam Yesus Kristus dalam sejarah. Setelah itu Roh Kudus melaksanakan keselamatan yang telah digenapkan anak melalui kematiannya. Jadi dalam kekekalan ada rencana Allah Bapa. Di dalam sejarah ada momen-momen Kristus menggenapi keselamatan. Melalui inkarnasinya Allah datang ke dalam dunia. Allah sendiri menyatakan diri dalam bentuk manusia. Dia tinggal di tengah-tengah umatnya. Dalam diri Yesus Kristus kita dapat saksikan, saudara sekalian, dalam Alkitab tentang kelahirannya, tentang kehidupan dan pelayanannya, tentang penderitaan, tentang kematiannya, tentang kebangkitannya dan kenaikannya ke surga. Kita saksikan bagaimana Kristus hidup melayani tanpa cacat dan dosa, sehingga dia layak menjadi penebus manusia yang berdosa. Peristiwa-peristiwa yang terjadi adalah
penggenapan seluruh rencana Allah tentang keselamatan umat manusia yang telah jatuh dalam dosa. Setelah anak menggenapkan keselamatan di kayu salib, dia kembali ke surga, duduk di sebelah kanan tahta Bapa, dan kemudian Roh Kudus diutus melaksanakan keselamatan di dalam dunia ini. Karya keselamatan dilakukan oleh Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah manusia sehingga engkau mengindahkannya? Saudara sekalian, kita melihat ini merupakan wujud kasih Allah yang luar biasa. Pendeta Emeritus Andar Ismail, dia pernah mengatakan, tatkala manusia jatuh dalam dosa, Allah tidak lepas tangan atau masa bodoh. Allah tidak ringan tangan yang langsung menghukum manusia, tetapi Allah adalah Allah yang turun tangan mengutus Yesus Kristus datang ke dalam dunia untuk mati di atas kayu salib menggantikan kita yang berdosa. Inilah yang namanya anugerah Tuhan yang luar biasa. Saudara sekalian, keselamatan yang kita peroleh merupakan anugerah Tuhan. Dan yang ketiga, Allah kita adalah Allah yang menyertai umatnya. Dalam Alkitab, baik Perjanjian Lama maupun dalam Perjanjian Baru, kita melihat janji penyertaan Tuhan berulang kali dinyatakan dan juga dirasakan oleh umatnya. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan juga mengatakan, kepadaku telah diberikan kuasa baik di surga maupun di bumi. Dan ini merupakan perintah Tuhan. Tuhan mengatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Tetapi saudara sekalian, kalimat itu tidak berhenti sampai di situ saja. Saudara sekalian, tidak hanya diberikan perintah tetapi juga ada janji. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi ada perintah, ada janji. Ada perintah mengabarkan Injil, ada janji penyertaan. Saudara sekalian, Tuhan kita, Tuhan yang senantiasa menyertai umatnya, orang-orang yang Tuhan kasihi dan yang mengasihi Tuhan. Penyertaan Tuhan sampai akhir zaman. Ini merupakan penyertaan sungguh-sungguh, tidak peduli bagaimanapun kondisi kita, bagaimanapun situasi kita, Allah tetap berjanji menyertai kita. Dengan demikian, ketika seseorang menyadari akan penyertaan Tuhan, kita tidak boleh khawatir menghadapi kesulitan. Saya percaya sekali, saudara sekalian, masalah pandemi COVID-19 ini membuat kita khawatir, membuat kita takut, membuat kita galau. Tapi jangan sampai kita lupa, saudara sekalian, Allah kita adalah Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Seorang hamba Tuhan bernama Frankis Chan, dia mengatakan demikian. Iman tidak bisa bergandengan dengan kekhawatiran dan ketakutan. Kekhawatiran dan ketakutan menandakan bahwa kita tidak cukup mempercayai bahwa Allah lebih besar dari masalah, dari kesulitan, dari situasi, dari bahaya yang kita alami. Di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai 18 dikatakan, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, itu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Kita bisa bayangkan, saudara sekalian, murid-muridnya diutus untuk memberitakan Injil tanpa bekal, tanpa sangu istilahnya, saudara sekalian, tanpa ada organisasi yang mengutusnya. Tuhan tidak menjanjikan apa-apa, namun Tuhan janjikan apa? Penyertaan Tuhan. Kita melihat dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-16 tadi sampai ayat 18.
Roh Kudus adalah Tuhan yang menyertai umatnya. Roh Kudus adalah pribadi ilahi yang diam di dalam kita. Ayat 16. Roh Kudus adalah penolong yang selalu membela kita, roh penolong. Roh Kudus adalah roh kebenaran yang menuntun kita ke dalam kebenaran. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat 23 dikatakan, jika seorang mengasihi aku, dia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Inilah Allah Tritunggal, saudara sekalian. Allah yang selalu bukan hanya dia menyertai kita. Luar biasa, saudara sekalian. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Di dalam pembacaan tadi surat Rasuli 2 Korintus pasal 13 ayat yang ke-14 dikatakan, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Ayat ini tidak hanya bicara tentang kesetaraan tentang Allah Tritunggal, tapi juga merupakan ayat yang berbicara tentang janji penyertaan Allah Tritunggal. Dalam Minggu Trinitas ini ada beberapa hal yang perlu kita ingat. Yang pertama, kita tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang menciptakan kita begitu istimewa, begitu mulia. Kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kita diciptakan dengan maksud yang luar biasa. Sudah sekarang kita bersyukur kepada Tuhan, Tuhan menciptakan kita sebagai manusia, sebagai mahkota ciptaan. Yang kedua, kita diingatkan kembali bahwa Allah kita adalah Allah yang memelihara, sekaligus Allah yang menyelamatkan kita oleh anugerahnya. Kita patut syukuri saudara sekalian, dan syukur ini harus kita nyatakan dalam kehidupan setiap kita. Dan yang ketiga, kalau kita percaya Allah kita adalah Allah yang menyertai, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita, kita tidak boleh khawatir menghadapi kesulitan dalam hidup ini. Kita tetap berserah penuh kepada Tuhan. Kita percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang senantiasa memelihara kita sebagai umat ciptaannya. Tuhan menolong kita sekalian. Amin. Jemaat, mari kita bangkit berdiri. Marilah bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, kita mengingat pada janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir anak dari Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Mari kita sehati di dalam doa syafaat kita. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini yang boleh mengingatkan kami akan karya ciptaan Tuhan yang begitu indah. Kami sebagai makhluk ciptaan-Mu yang Tuhan ciptakan menurut gambar dan rupa Allah, kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk karya-Mu ini. Kami juga bersyukur untuk anugerah keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Tatkala kami jatuh dalam dosa, dalam keadaan rusak, Tuhan ciptakan ulang di dalam Tuhan Yesus. Sebagaimana Tuhan katakan dalam Efesus pasal 2 ayat 10,
Kami diciptakan di dalam Tuhan Yesus. Biarlah kami yang telah dipersiapkan Allah untuk melakukan perbuatan baik, kami mampu melakukannya. Terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan Allah Tritunggal dalam kehidupan kami. Biarlah kami senantiasa tidak pernah lupa bahwa Engkau adalah Allah yang senantiasa berkarya, bekerja, dan Allah yang memelihara kehidupan kami. Kami mau berdoa untuk para pelayan-pelayan Tuhan di jemaatmu di tempat ini, baik para pendeta, para penginjil, para penatua, para diaken. Demikian juga untuk guru-guru sekolah minggu, badan-badan pelayanan yang ada. Tuhan berkati agar sungguh kami mampu melaksanakan tugas pelayanan dengan sebaik-baiknya. Kami mampu melakukan dengan penuh tanggung jawab. Kami mohon Tuhan tolong biarlah wujud pelayanan kami merupakan wujud syukur kami kepada Tuhan. Kami juga mohon Tuhan memberkati para pemimpin dunia, para ahli cendekiawan dalam dunia kesehatan, agar cepat dapat menemukan vaksin antivirus corona ini. Kami berdoa untuk pemerintah agar sungguh mampu menangani pandemi COVID-19 ini, agar dapat mengatasi dengan pertolongan Tuhan. Biarlah Tuhan juga boleh tolong untuk masyarakat negara kami juga harus belajar mematuhi himbauan pemerintah supaya mereka tidak melakukan hal-hal yang membuat mereka gampang terinfeksi virus ini ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk pemerintah dalam menangani masalah ekonomi, masalah keamanan. Kami juga mohon Tuhan yang boleh berkarya. Bapa di surga, kami tak lupa juga mendoakan anggota jemaat yang sedang sakit. Kami mohon Tuhan melawat, menguatkan, menghibur. Demikian juga yang sedang berduka, Tuhan yang boleh tolong. Yang kehilangan pekerjaan akibat pandemi COVID-19 ini, Tuhan yang boleh menolong mereka agar sungguh-sungguh ada kekuatan daripada Tuhan saja. Kami tak lupa juga mendoakan anggota-anggota keluarga yang memiliki masalah keluarga. Sekalipun mereka selalu di rumah, membuat masalah juga makin bertambah di tengah-tengah keharmonisan keluarga. Kami juga mohon Tuhan yang boleh mengatasi. Bapa di surga, berkati iman kami, berkati kerohanian kami. Biarlah kami senantiasa juga terarah kepada Tuhan, hati kami tertuju kepadamu, dan biarlah Tuhan juga memberkati hidup kami, sehingga kami juga dapat menjadi berkat bagi banyak orang dan memuliakan Tuhan. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan yang telah mengajarkan kami berdoa, yang akan kami nyanyikan bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan
Jemaat yang terkasih, kita akan masuk dalam persembahan. Jemaat yang terkasih dalam Kristus, marilah kita menyatakan syukur atas berkat dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Melalui pengumpulan persembahan, sekalipun kita sedang ada di tengah kondisi yang tidak mudah, namun gereja tidak boleh berhenti bekerja dan berkarya. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama mendukung pekerjaan ini bagi kemuliaan Tuhan. Firman Tuhan yang mendasari pengumpulan persembahan diambil dari Amsal pasal 3 ayat 9 dan 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Persembahan saudara dapat dikumpulkan dengan menggunakan amplop dan diserahkan ke gereja pada saat ada kesempatan, atau melalui transfer ke BCA 521 033 5899 atas nama GKI Jabar Harapan Indah. Persembahan dapat juga disampaikan melalui aplikasi dompet elektronik seperti GoPay, OVO, Dana, Link Aja, GoMobile, ShopeePay, dan sebagainya dengan memindai QR Code yang ada di layar ini. Marilah kita mengumpulkan persembahan kita dengan diiringi pujian dari pelengkap Kidung Jemaat 149, bait pertama sampai yang ketiga, ucap syukur pada Tuhan. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Muliakan nama Tuhan karena kuasa-Nya abadi, muliakan. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Jemaat bangkit berdiri. Mari kita bawa persembahan kita dalam doa. Bapa yang mengasihi kami, saat ini kami datang kepadamu dengan membawa korban syukur. Kiranya Engkau berkenan menerimanya, dan semoga persembahan ini dapat dipakai bagi pekerjaan dan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada gereja-Mu di tempat ini. Kami juga rindu Tuhan memakai kami sebagai saluran berkat bagi setiap orang yang membutuhkan pertolongan. Mampukan kami untuk tidak hanya mempersembahkan harta yang kami miliki, tetapi juga waktu, tenaga, pikiran, dan seluruh hidup kami, agar kerajaan Tuhan dapat dihadirkan di tengah kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami menyatakan syukur ini. Amin. Marilah kita mengakhiri ibadah ini dan kembali ke dalam kehidupan kita masing-masing dengan mengingat bahwa Allah Tritunggal yang kita percayai akan selalu menyertai kehidupan kita hari lepas hari, sehingga kita dapat melangkah tegap dalam menghadapi hari-hari di depan kita, sekalipun penuh dengan tantangan, kesulitan, dan ketidakpastian.
akan melindungiku tetap, meski susah perjalanan, gelombang dunia menderu, dipimpinnya ku bertahan sampai akhir langkahku. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Bapak Ibu saudara yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungimu. Dia menjagamu menghadapi pergumulan. Dia menemanimu merasakan keputusasaan. Dia merengkuhmu dalam kehangatan dan memperlengkapimu dengan pengharapan sampai saat kita bertemu lagi. Kiranya persekutuan kasih Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus senantiasa menyertai kamu, kini dan selamanya. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegap. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus